Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Slaven Story. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja kan? Sebelum kita lanjut videonya, mari kita saksikan dan simak video berikut ini. Video-video perpisahan gini memang lagi tren-trennya. Banyak orang mempermasalahkan kenapa sih harus satu orang yang tampil, sementara yang bayar itu patungan mereka semua. Kenapa harus satu orang yang tampil lama, yang lain itu cuma kelihatan sebentar-sebentar doang? Tapi yang kita permasalahkan bukan itu. Toh juga itu adalah sebuah kesepakatan mereka bersama untuk kenang-kenangan mereka. Yang kita permasalahkan apa? Yang kita permasalahkan adalah bocil boti. Bocil boti tersebut dikasih panggung sama gurunya. Dia dengan lihai menggoyangkan badannya, sehingga banyak netizen yang berkomentar selamatkan dia. Dan banyak juga komentar yang bilang, kenapa sih gurunya ngasih panggung sama anak seperti itu? Dan ada juga komentar yang bilang, pantas gaji guru kecil. Dan menurut aku ini yang paling salah di sini adalah gurunya, karena gurunya ngasih panggung sama anak tersebut. Dia sebenarnya sebagai guru sudah tahu bahwa anak tersebut mempunyai bibit-bibit penyimpangan di dalam hidupnya. Jadi dia tidak boleh lagi ngasih pupuk. Dia ngasih panggung, itu ibaratkan guru tersebut ngasih pupuk ke anak tersebut. Dengan guru tersebut ngasih panggung, disitulah dia merasa bahwa apa yang dirasakan selama ini, penyimpangan-penyimpangan dirasakan selama ini adalah sebuah kebanggaan bagi dia. Dan dia merasa bahwa dengan dia berlaku seperti itu, dia viral, itu bisa memvalidasi penyimpangannya itu menjadi benar. Sehingga dengan dukungan seperti itu, dengan penyimpangan seperti itu bisa bahaya di kemudian hari saat dia besar nanti, saat dia dewasa nanti, dia bisa memilih menjadi apa. Biar aja lah bang, itu kan cuma lucu-lucuan saja. Ya lucu-lucuan, pemikiran-pemikiran seperti inilah membuat boti semakin banyak, karena kita menormalisasi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Karena semakin kita normalisasi seperti ini, kita terima orang seperti ini, dia makin merasa mendapatkan pembenaran di dalam hidupnya. Kan perilaku-perilaku seperti ini bukan tugas guru bang, tugas orang tua di rumah untuk mendidiknya. Iya benar, memang itu tugas orang tua. Tapi kita sebagai guru juga mempunyai kewajiban untuk mengatakan bahwa itu boleh atau tidak. Di sini kita melihat gurunya membenarkan hal itu dengan memberikan panggung kepada anak itu, sehingga anak itu jadi merasa bangga gitu. Kunci jangan kasih mereka bangga dengan penyimpangan tersebut, karena selama ini kita normalisasi dan mereka bangga, membuat mereka tidak malu lagi mengakui diri mereka itu boti. Banyak kan sekarang kalian lihat konten-konten membuat di sosial medianya mengakui bahwa aku boti dan aku bangga. Mereka ngomong gitu dengan bangganya di sosial media yang ditonton banyak orang. Mereka tidak malu lagi, karena apa? Karena zaman sekarang banyak yang menormalisasi dan banyak yang menerima. Bukan berarti kita tidak terima orangnya. Yang tidak kita terima itu adalah penyimpangannya. Kalau orangnya ya wajib kita terima, kita temani gitu. Memang LGBT itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Sodom dan Gomora juga sudah ada. Tapi dulu LGBT itu tidak menjadi sebuah kebanggaan. LGBT itu menjadi sebuah aib dan tidak ada orang yang sangat bangga karena tidak ada menormalisasi. Oke lah, orang yang sudah dewasa menjadi LGBT itu tidak bisa lagi atau susah sekali untuk berubahnya. Tapi yang kita bahas saat ini adalah anak kecil. Anak kecil masih bisa dibentuk dan masih bisa diarahkan ke arah mana dia ke depannya, dengan cara kita mengarahkan agar tidak memilih menjadi boti. Dari kecil kita tidak menormalisasi dia dengan perilakunya. Atau sering kan kalian lihat di video-video meme anak-anak boti yang disuruh joget, dan secara tidak langsung itu memupuk kebotiannya gitu, penyimpangannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuat dia terjerumus di masa depannya, karena itu adalah perilaku yang sangat jahat. Memang itu sebuah lucu-lucuan, tapi itu adalah jerat bagi dia sendiri. Dan tahu nggak paling berbahaya itu apa? Banyak sekarang boti yang merasa dirinya benar dan sering keluar dari mulutnya begini, aku itu lebih nyaman jadi diriku sendiri. Kalau aku boti ya boti aja, aku tidak mau sok jantan gitu. Dan sebenarnya tidak sadar bahwa dia menjadi boti aja dia sudah menjadi orang. Dia itu diciptakan Tuhan sebagai laki-laki, dan sebenarnya dia harus bertindak sebagai laki-laki juga. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan perkataanku ini? Apakah kalian setuju dengan statementku ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.